26 April tahun 2012 jam 18:06. Ini rekaman yang kedua. Sebenarnya rekaman yang pertama sudah sempat ku-publish di YouTube, tapi durasinya terlalu panjang, 32 menit lebih. Itu dikarenakan ada kesulitan untuk mengungkap hingga akhirnya harus berputar-putar lebih dahulu. Ada muatan emosi yang terkait dengan kisah yang diungkap. Oke, aku akan mencoba untuk mempersingkat. Pada tanggal 23 Juli tahun 2010, kalau tidak salah, hari itu sejak bangun tidur aku merasa kurang enak badan, hingga akhirnya pagi-pagi terpaksa telepon travel meminta kelonggaran untuk diberikan waktu seandainya tidak jadi berangkat. Jadi 1 jam sebelum keberangkatan akan telepon ke travel apakah jadi berangkat atau tidak karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan. Aku juga sempat telepon putraku mengabarkan tidak jadi berangkat karena kondisiku yang tidak fit. Memang sejak beberapa hari merasa drop kondisi tubuhku, sehingga rencana untuk pergi ke kota tempat tinggal putraku karena dia sedang sekolah kembali berkali-kali tertunda. Aku merasa ada beban yang tidak kupahami kenapa seperti itu pada waktu itu. Hingga akhirnya kuputuskan untuk berangkat tanggal 23. Ku pesan travel karena sudah terlalu lama menunda, lebih dalam bilangan bulan ya. Oke, pagi-pagi pada tanggal 23 tersebut, aku tidak menyangka kalau adikku akan datang ke rumah. Kalau ku tahu dia akan ke rumah, pasti aku akan mencegah, karena biasanya kalau sedang tidak enak badan dan suasana hati juga sedang tidak nyaman, aku tidak merasa tidak nyaman untuk menerima tamu sekalipun itu keluarga. Dalam arti kata bukan anak-anak. Kalau anak-anak tidak ada batasan waktu ya. Oke, adikku berniat mengajakku keluar dan seperti kerbau dicucuk hidung, melo ayah apa maunya adik. Padahal biasanya aku paling sulit untuk mengiyakan permintaan untuk jalan-jalan. Waktu menyeberang waktu hendak menyeberang, nyaris tertabrak motor di sebelah kiriku. Dan untuk kedua kalinya ketika akan menuju pulang kembali ke rumah, ketika menyeberang juga, nyaris juga tertabrak mobil di sebelah kananku, jadi arah kebalikannya. Sampai di rumah, kuputuskan untuk berangkat
tapi tanpa memberitahukan putraku. Mobil travel datang, adikku pulang, dan karena aku dijemput paling akhir, mendapatkan tempat duduk di samping supir, jadi di depan. Ada satu perasaan yang tidak kupahami selama di jalan, merasa seolah-olah akan terjadi kecelakaan. Itu bukan sesuatu yang diada-adakan dan di luar kendaliku. Biasanya, sebenarnya aku terbiasa untuk berkendara sendiri, mau keluar kota, mau jam berapapun, karena biasanya suka berkunjung ke ke tempat putraku, yang satu ada di ujung sana, yang satu ada di ujung sini. Karena kebetulan aku hidup sendiri, maksudku single parent. Oke. Seharusnya tidak aku ungkap ini. Sebenarnya aku sudah terbiasa berkendara sendiri. Mau tengah malam, berangkat jam 3 pagi, pulang malam hari, karena rutenya jauh ya, dari satu tempat ke putraku yang satu, kemudian ke tempat yang lain, kemudian pulang lagi dalam sehari itu, hingga akhirnya tiba di rumah itu tengah malam. Aku sudah terbiasa dengan kondisi gitu, seperti itu. Seharusnya juga terbiasa dengan kondisi jalan yang seperti apapun. Nah, entah mengapa pada hari itu aku merasa tidak safe. Padahal sebenarnya driver itu mengendarai mobil dengan kecepatan yang wajar. Kuletakkan tes ransel. Biasanya kalau aku keluar kota, aku lebih suka menggunakan tas ransel ya. Sebenarnya bukan keluar kota aja, kalau mau pergi kemana. Kalau berkendara umum, karena kadang-kadang males berkendara sendiri, biasa aku menggunakan tas ransel. Di dalam tas ransel itu komplit ya, alat-alat tulis menulisku. Cukup berat, ada laptop dan segala macam. Seharusnya tidak aku bangku, bisa aku letakkan di bawah atau di samping tempat dudukku. Tapi pada hari itu aku letakkan di depan bangku. Aku menutupi dadaku. Ku lepas kacamata juga. Yang ada di pikiranku, kalau terjadi kecelakaan, setidaknya dada terlindungi, mata juga tidak akan kena pecahan kaca, sehingga aku melepaskan kacamata. Oke, satu pikiran yang aneh sebenarnya. Sepanjang perjalanan, ketika terjaga, tak lepas aku berkomunikasi dengan Allah. Aku berdoa hanya untuk meredakan suasana hati yang tidak kupahami pada waktu itu. Hingga akhirnya aku merasa aku mohon pada Allah, tolong tidurkan aku agar aku merasa lebih tenang. Dan memang akhirnya aku tertidur. Itu di luar kebiasaanku. Biasanya aku tidak mau tertidur di jalan, apalagi kalau yang membawa mobil orang yang tidak aku kenal. Sekalipun pada waktu itu bukan aku sendiri di dalam mobil travel itu. Tiba di satu tempat, aku tidak tahu di mana itu. Tiba-tiba aku terpekik karena mobil direm mendadak. Aku terpekik tertahan, tapi cukup mampu membangunkan penumpang yang lain, dan rupanya mereka juga sama denganku. Mereka tidur juga, jadi bukan aku sendiri yang tidur. Kulihat di samping kiriku ada motor yang menyalip dengan kecepatan cukup tinggi, nyaris dia menabrak, mobil travel dan motor ini saling bertabrakan, menyalip dari arah kiri, persis di samping kiriku ya. Aku duduk di samping kiri. Nah, pada
Berarti itu yang ketiga. Seharusnya aku yang mengalami kejadian itu. Setelah peristiwa peristiwa tersebut, secara spontan teringat pada putraku. Aku merasa ada sesuatu, dan itu begitu kuat. Ku telepon putraku, ku tanyakan dia ada di mana. Cukup lama baru diangkat. Rupanya dia harus meminggirkan kendaraannya agar bisa menerima teleponku. Ku tanyakan dia ada di mana. Katanya sedang menuju pulang. Oh ya, di tengah jalan pada waktu berangkat tadi, aku sempat telepon putraku dan dia terkejut karena tidak menyangka aku akhirnya berangkat juga ke kotanya. Sebenarnya juga sudah cukup lama aku tidak menjenguk putraku. Kembali lagi ke kisah, penuturan kisahnya. Aku berusaha untuk mengajak putraku bicara, tapi tiba-tiba putraku, aku menanyakan alamat dia yang sekarang, karena sejak kepindahannya ke rumah yang baru, aku tidak tahu alamatnya. Putraku meminta aku telepon orang rumah saja untuk menanyakan alamat, dan kemudian tanpa memberikan kesempatanku untuk berbicara, dia tutup teleponnya, dan itu membuatku menjadi sangat tidak karuan. Aku menyesal banget kenapa aku tidak mampu mencegah. Kan sebenarnya aku ingin bicara lebih panjang lagi, entah itu yang ada di benakku, ingin bicara lebih panjang lagi. Ada sesuatu yang hendak ku cegah dan aku tidak paham itu pada waktu itu. Setelah telepon ditutup, aku merasa puncaknya itu, aku merasa dan tiba-tiba tersirat ada kecelakaan. Sudah terjadi kecelakaan. Itu yang tersirat. Aku telepon orang rumah, menanyakan alamat, berniat menanyakan alamat yang ada di benakku. Kalau aku telepon masih berpikiran positif yang ada di benakku, meskipun tadi baru saja aku mendapatkan firasat juga bercampur jadi satu, tanda di tubuh itu campur jadi satu setelah terjadi kecelakaan. Tapi aku tetap berpikiran positif. Aku tidak mau telepon putraku. Aku berpikir biar dia selamat sampai di tempat. Ketika aku telepon orang rumah hendak menanyakan alamat, betapa seperti nyawaku seperti lepas dari badan. Orang rumah mengabarkan bahwa putraku di rumah sakit baru mengalami kecelakaan. Kejadiannya sebagai berikut. Rupanya pada waktu itu putraku hendak berbelok ke arah kanan. Dia berada di posisi yang benar, sebenar-benarnya. Ada di atas jembatan. Dan seharusnya menurut putraku dia berada di posisi yang aman untuk berbelok. Tiba-tiba dari belakang ada mobil sedan Honda dari arah Jakarta berplat mobil B menabrak putraku hingga dia terjatuh, lempar. Mobil lari begitu saja tanpa berhenti, meninggalkan putraku yang tergeletak di jalan. Tidak itu saja, setelah ditabrak mobil, kemudian dia ditabrak lagi motor. Tidak hanya satu motor, kemudian ditabrak lagi dengan motor yang berikutnya.
3 kali. Setelah aku mengalami ditabrak. Oke, sekarang aku hendak menuturkan kejadian 2 tahun sebelum kecelakaan ini terjadi. Pada tahun 2008 hingga musibah itu terjadi tahun 2010, berarti 2 tahun. Pada suatu hari di tahun 2008 ketika aku sedang sholat, tiba-tiba di depanku tertampakkan pemandangan tragis. Ada kecelakaan. Aku marah. Kupikir ini permainan pikiran. Tapi kalau aku boleh jujur, aku sedang sholat, tidak memikirkan putraku. Aku mencoba untuk menghapus apa yang tertampakkan di depan. Ku kedipkan mata dengan membuka menutup. Semula mencoba sekali, tapi ternyata nggak mempan. Sampai harus berkali-kali ku buka, ku tutup mataku agar penampakan itu hilang. Tapi sulit. Dan ini memang bedanya penampakan. Penampakan itu datang dari luar dan bukan mau kita. Aku untuk menyetopnya aja susah banget. Sampai aku mohon sama Allah, tolong Allah, tolong dibuang gitu yang ada di depan mataku. Iya, aku memang agak terganggu. Bukan agak terganggu, aku terganggu dengan penampakan tersebut. Sholatku pun terganggu. Aku lanjutkan sholat, aku mohon ampun, mohon perlindungan. Dan seperti biasanya kita berdoa pada Allah. Oke, beberapa bulan kemudian penampakan itu muncul lagi. Padahal sebenarnya pada penampakan yang pertama itu aku sudah berusaha untuk melupakan. Dan memang itu yang selalu kulakukan. Ketika terjadi siratan atau penampakan, aku berusaha untuk melupakannya, menganggapnya tidak ada. Dan selama usiaku sebenarnya itu cukup mujarab ya. Selain kita menjadi lebih membumi, itu lebih baik agar tidak mendahului. Oke, aku akan bertutur selanjutnya pada penampakan berikutnya, sama kejadian yang sama, tertampakkan hal yang sama, kecelakaan. Kali ini tidak mempan dengan berkedip. Akhirnya ku gelengkan kepalaku dengan keras berulang kali. Penampakan itu berlangsung bermenit-menit, sama sulitnya. Seperti biasa, seperti ritual aja. Aku berdoa, aku mohon ampun, aku menangis. Ada deal dengan Allah. Beberapa bulan berikutnya, penampakan itu muncul lagi. Kali ini yang pertama, buka menutup kelopak mata tidak berhasil. Menggelengkan kepala tidak berhasil. Akhirnya ku tampar pipiku dengan keras agar penampakan itu hilang. Sulit. Benar-benar sulit. Kali ini, pada waktu itu, jujur, sholatku sangat terganggu. Aku menangis terisak, lebih nggak karuan ya. Aku sampai dia sama Allah, Allah ambil saja nyawaku, ku tukar nyawaku. Aku benci dengan penampakan itu. Kenapa harus lebih dari sekali, berkali-kali bahkan. Dan aku tidak mampu untuk membuang dengan segera. Oke, penampakan yang lebih dari sekali itu aku berusaha untuk melupakan. Lagi-lagi aku berusaha untuk melupakan. Memang bisa aku lupakan, tapi ketika penampakan itu muncul lagi, ya Allah rasanya.
Oke. Aku rasa cukup itu saja.